Kalau di HTML kita biasa menuliskan tag select seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan beberapa option, bisa masukkan misalnya Senin, Selasa, dan juga Rabu. Nah, di bagian React Native kita bisa menggunakan sebuah komponen namanya adalah picker. Tapi sebelumnya kita perlu install terlebih dahulu karena dia bukan bawaan default dari React Native. Kita menuju ke bagian terminal ya, di bagian Visual Studio Code, pilih di bagian New Terminal. Kemudian di sana kita akan install sebuah paket namanya adalah React Native Picker ya. Kita masukkan di dalam perintahnya yarn add add react native minus picker slash picker. Kemudian kita klik enter saja. Ya, kita tunggu sampai dengan dia selesai melakukan instalasi React Native Picker. Baik, React Native Picker sudah selesai kita install di React Native yang kita miliki. Untuk terminalnya kita coba close saja. Kemudian kita coba tuliskan dari pickernya di dalam view ini. Kita tuliskan di sini picker. Nah, kalau misalnya ada pesan seperti ini ya, React Native Component RNC Android Dialog Picker. Ini coba kita restart saja untuk emulatornya. Kita menuju ke bagian command prompt kita. Kemudian kita tuliskan npx spasi react-native run Android. Kita enter ya. Baik, emulator sudah running lagi dan tidak ada pesan error ya. Kita tuliskan lagi di sini. Kita sebelumnya sudah menuliskan tulisan picker. Kemudian di dalamnya kita masukkan picker.item. Oke. Kemudian di sini kita bisa masukkan dua buah parameter. Yang pertama adalah label. Oke, label ini akan tampil ya di bagian emulatornya. Kita tuliskan misalnya yang pertama adalah Senin. Value ya. Value ini yang akan kita masukkan ke dalam data kita. Kita tuliskan di sini Senin. Kemudian selain Senin misalnya kita masukkan data yang lain ya. Senin, kemudian berikutnya adalah Selasa. Di sini juga kita ganti dari yang sebelumnya Senin kita ganti menjadi Selasa. Kemudian satu lagi kita masukkan. Di sini labelnya adalah Rabu. 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 Oke, kemudian value-nya kita ganti juga menjadi Rabu. Ya, kemudian kita Ctrl S. Di sini akan tampil di bagian emulatornya Senin, ya, Selasa, dan juga Rabu. Nah, misalnya kita berikutnya akan membuat sebuah aksi ya. Kalau misalnya sebuah picker ini dipilih ya, misalnya dipilih Senin, dia akan memberikan alert tulisannya adalah kamu pilih hari Senin ya, seperti itu. Kita akan menggunakan state ya di bagian functional component ini. Kita perlu import terlebih dahulu di state ini, kita masukkan di bagian React ya, kita import useState. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah state di sini const. Kita masukkan misalnya adalah pertama pilihan, koma set pilihan. Dan kita berikan defaultnya. Defaultnya kita berikan kosong saja. Selanjutnya kita buat sebuah fungsi ya. Misalnya kita masukkan const, misalnya kita buat fungsi klik pilihan ya. Sama dengan tanda kurung, tanda panah. Kemudian di bagian klik pilihan ini kita berikan parameter label ya, label. Oke, kemudian di bagian dalamnya kita berikan alert. Kemudian kita berikan tulisan kamu pilih hari plus label ya. Ketika dipilih ya, misalnya Senin, dia akan memberikan alert tulisannya kamu pilih hari ya, kemudian diisi dengan hari yang kita pilih. Kemudian kita berikan set pilihan sesuai dengan label yang kita pilih. Jadi misalnya kita pilih yang hari Senin, dia akan memberikan setnya kepada hari Senin. Nah, selanjutnya di bagian dalam dari picker ini kita masukkan beberapa parameter ya. Pertama adalah selected value. Ya, kemudian kita berikan sama dengan, di sini kita masukkan dari state yang kita miliki, yakni adalah pilihan. Kita masukkan di sini pilihan. Kemudian selain selected value, kita masukkan lagi parameter yang lain ya, properti yang lain, yakni adalah on value change ya. Nah, di sini kita akan masukkan ya, sesuai dengan yang dipilih seseorang ketika memilih harinya, misalnya dipilih Senin, Selasa, ataupun Rabu.
Kita masukkan tanda kurung kurawal dulu, kemudian di dalamnya kita masukkan tanda kurung biasa, kemudian di dalamnya kita masukkan 2 buah parameter, yakni adalah label, kemudian yang berikutnya adalah indeks. Oke, kemudian kita berikan tanda panah, dan ketika kita sudah memberikan tanda panah, kita ikuti dengan fungsi yang akan kita jalankan, ya. Di sini adalah klik pilihan. Oke, kemudian di dalamnya kita masukkan parameternya dari label. Ya, kita Ctrl S. Jadi tertulis on value change, kemudian di dalamnya adalah label dan juga indeks. Kemudian kita berikan tanda panah, tulisannya adalah klik pilihan, sehingga dia akan menjalankan fungsi klik pilihan. Dan parameternya adalah label. Ya, kita coba dulu di bagian emulator kita. Kita pilih misalnya yang pertama adalah Selasa. Dia memberikan alert ya, kamu pilih hari Selasa. Misalnya kita pilih di bagian Rabu. Dia memberikan pesan, kamu pilih hari Rabu. Dan kita menggunakan komponen namanya adalah picker.